Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Wardati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Pada modul 1.1, kita belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun dan mengarahkan murid sesuai kodratnya. Kemudian berlanjut pada modul 1.2, nilai dan peran guru pemberat, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian berlanjut pada modul 1.3, visi guru penggerak, dengan materi terwujudnya murid yang kompeten, mandiri, dan bahagia. Di modul 1.3, kita belajar untuk membuat BAGJA. Bapak Ibu guru hebat. Kemudian pada modul 1.4 terdapat materi budaya positif. Di dalam materi budaya positif dapat diklasifikasikan menjadi 4 materi. Yang pertama, keyakinan kelas. Selanjutnya ada posisi kontrol, di mana terdapat 5 posisi kontrol. Kemudian ada disiplin positif dan restitusi. Pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, dengan definisi upaya seorang guru untuk memberikan pengajaran menurut dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini kebutuhan belajar siswa dipetakan menjadi 3. Yang pertama, kesiapan belajar. Kemudian minat murid dan profil belajar. Pada kesiapan belajar, di sini terdapat beberapa pemetaan menurut kesiapan belajar. Semisal, ada beberapa siswa yang masih belum dapat memahami materi sebelumnya, materi prasyarat. Kemudian ada beberapa siswa yang sudah berhasil, yang sudah memahami materi, namun masih terkendala. Ada beberapa kendala. Dan ada sebagian lainnya yang sudah benar-benar memahami materi prasyaratnya. Nah, terdapat klasifikasi seperti itu. Nah, pada pemetaan minat murid, di sini murid dipetakan menurut minatnya. Semisal murid ada yang minat pada seni rupa, ada yang minat pada ilmu pengetahuan alam, ada minatnya di atletik, ada yang minatnya di ilmu sosial, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan belajar pemetaannya yang ketiga yaitu profil belajar. Nah, profil belajar ini yaitu didasarkan pada kenyamanan murid dalam belajar, lingkungan yang nyaman dalam belajar. Bisa jadi murid itu nyaman dengan suasana yang harus hening, atau bisa jadi seorang siswa nyaman dengan suasana diiringi dengan musik, begitu. Atau bisa jadi siswa harus belajar dengan cara berpraktek. Nah, dengan cara berpraktek maka dia bisa memahami materi tersebut. Nah, untuk kemudian maka di sini
profil belajar ini mengarah pada gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Strategi diferensiasi. Ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, nah di sini guru mendiferensiasikan materi, berdasarkan materi untuk diberikan ke beberapa kelompok siswa. Kemudian untuk diferensiasi proses, jadi guru ini mendiferensiasi proses-prosesnya. Semisal siswa dengan gaya belajar kinestetik akan berbeda perlakuannya dengan siswa yang gaya belajarnya visual. Nah, siswa dengan gaya belajar kinestetik, maka guru akan memberikan pembelajaran dengan langsung berpraktek. Berbeda dengan cara siswa dengan gaya belajar visual, maka harus diberi demonstrasi-demonstrasi berupa video. Begitu. Kemudian untuk diferensiasi produk, di sini guru membebaskan produk atau penugasan yang diberikan ke siswa sesuai dengan minatnya. Bisa jadi tugas tersebut berupa menggambar, berupa vlog, kemudian berupa tes tulis. Nah, kemudian di sini kita berada pada fase merdeka belajar. Di fase merdeka belajar ini adalah harapan kita semua untuk membentuk suasana-suasana yang memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi, bakat, dan minat murid. Kemudian suasana belajar yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dari modul-modul sebelumnya mulai dari 1.1 hingga 2.1 diharapkan semuanya bermuara pada merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya Indah Wardati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.